Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah. Khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang beriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun keadaannya, apapun momennya, ilmu itu kebutuhan utama. Termasuk kita berada di lingkup beridul fitri. Bahasa berkembang di masyarakat berhari raya atau berlebaran. Basa Jawane bakdan. Momen umum juga waktu liburan. Foto-foto ngaji. Ngaji nopo? Ziarah nopo? Biasanya tiang bakdan itu nopo kegiatannya. Dolan-dolan, makan-makan, wonten sing berwisata. Ketoke foto-foto ngaji pantes mboten? Kebutuhan orang berkeluarga, perut dan bawah perut sak wayah-wayah. Ada yang lebih penting daripada itu semuanya, kehidupan manusia yang dicipta untuk beribadah, kebutuhan perut dan kebutuhan di atas perut lebih utama. Bahkan kebutuhan di atas perut itu segala-galanya. Kebutuhan perut itu terbatas. Tiang ngakeh nih dahar niku saya mboten. Hidup untuk makan itu hewan. Sebagaimana Allah menjelaskan, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulu ala an'am. Wong kafir kuwi mangan-mangan seneng-seneng seperti hewan. Kalau hewan pantas. Kenapa? Ben lemu. Pun lemu dinapak nih. Leh. Dul. Lek wong dilemokne dinapak nih. Dul ya, didol. Kene anak dilemu-lemu didol anak ngoten iki. Kebutuhan perut di dalam kehidupan beribadah sebatas sarana. Sekaligus nambah kegiatan, nambah maslahat. Sementara kebutuhan utamanya di atas perut itulah hati. Itu segala-galanya. Karena kehidupan itu berada di hati. Karena dia akan
yang memberikan kendali. Sebagaimana pesan Nabi SAW, ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasadat fasadal jasatu kulluh ala wahya al-qalbu. Ketahuilah di badan manusia itu ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Bila segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Apa segumpal darah itu? Hati. Nah, karena kedudukannya demikian, maka ngopeni hati itu adalah harus segala-galanya. Dan menu yang disuguhkan yang akan dikonsumsi oleh hati, napa suguhane? Suguhane tiyang riyayan nggih jajan. Lek suguhane ati napa? Zikir. Ala bidzikrillah tatmainu al-qulub. Ketahuilah dengan zikir hati menjadi tentram. Dan itu ketika memberikan sungguhan diperbanyak. Kalau perut hanya dibagi menjadi 3. Sepertiga berisi air plus buahnya, sepertiga berisi makanan pokoknya, sepertiga berisi angin. Itu pun hanya sekitar 1,5 liter. Sepertiga setengah liter air bersama buahnya, sepertiga setengah liter lagi, mungkin hanya 1 piring 1 mangkok, sepertiga angin. Itu cara mengisi perut. Sehari semalam diulang berapa kali? Biasanya ditanya, sedina lekmu mangan ping pira? Biasanya ngoten nggih. Berapa kali? Bah, ping 3. Wis ana warunge kelarisan iki. Secara umum itu ghidha dan asya. Adapun futur adanya fatur itu belum tentu. Ghidha orang memberikan istilah dengan sarapan kapan? Idza zalatis samsu, ketika matahari gelincir. Asya itu kapan? Ya seputar isya. Dan itu waktu memproduksi, mengolah makanan. Adapun malam itu waktu istirahat. Pagi itu waktu karya. Malam diolah, diserap untuk disiapkan tenaga, pagi disalurkan, siang dipasok. Sebenarnya cukup 2 kali, bukan 3 kali. Cukup berapa? 2 kali. Loh paginya, lah kan sudah tenaga semalam kan sudah disimpan, tinggal minum saja. Tapi tradisi menjadi 3 kali. Plus ngemil. Tapi itu juga tetap tidak banyak. Adapun suguhan hati tetap lebih banyak. Karena perintahnya fadkurullaha dzikron katsira. Nol ilmu dzikir. Berapa? Enggak ada batasan. Bahkan kiaman wa qu'udan wa ala junubikum, ngadegmu, lungguhmu, ponggletakmu. Tiang dar pantas mboten ngletak. Pantas mboten tiang dar ngletak. Mangan karo turu kaya ula ngoten nggih. Komentare ngoten, mangan karo turu kaya ula. Tapi kalau zikir jelas kiaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri, duduk maupun berbaringmu, dan itu diperbanyak. Kalau gitu jangan sampai ada ungkapan bodoh-bodoh ngaji. Kudune ilmu itu harus lebih sering lagi, suguhan hati.
Kenapa? Karena seorang sahabat menyatakan karena Rasulullah SAW yata'ahadu ashabahu bil mau'idhah, beliau menjaga sahabatnya dengan mau'idhah untuk istiqomah. Bahkan malah intisari hari raya. Napa intisari hari raya? Intisari Idul Fitri. Makan atau ritual. Intisari hari raya. Makan apa ritual? Ritual yang paling banyak. Sejak dari walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Genapkan hitungan. Artinya ketika puasa Ramadan bukan sebagian. Karena dalil itu lengkap. Sejak diperintahkan faman syahida minkumus syahra fal yasumhu, siapa yang menjumpai Ramadan puasalah, itu mungkin ada yang memberikan pemahaman sebagian. Siapa yang cetok Ramadan poso berapa hari? Itu mungkin ada yang menanyakan. Tapi ketika ayatnya gamblang walitukmilul iddata, sempurnakan hitungan, kalau begitu Ramadan total. Dan sebulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, ketika sudah hitungannya total, di situ ada perintah berikutnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu bertakbir mengagungkan kepada Allah atas hidayah yang kamu dibimbing, yang dengannya kamu bersyukur. Di situ ternyata ada perintah memperbanyak takbir. Sejak kapan? Sejak hitungan sempurna. Diperbanyak takbir sejak hitungan sempurna. Lalu bagaimana bentuk takbir hari raya? Dari ayat di atas, walitukmilul iddata walitukabbirullaha, perintah walitukabbirullaha, itu minimal itu ada 3 tafsiran. Pertama, takbir ketika melihat hilal. Kemarin hilal positif pasti pun takbir napa dereng? Takbir dalam artian doa melihat hilal pun napa dereng? Napa dongane tiyang mirsani bulan tanggal 1? Napa dongane? Takbir itu Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wassalama wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda wa rabbuka wa rabbuna Allah. Pun apa dereng? Kok sanuke dongane wis hafal. Nganti lali ra diunekne. Atau malah dereng hafal. Ya sudah, tinggal melantunkan, yang belum tinggal menghafalkan. Itu juga dari tafsiran walitukabirullah adalah melihat hilal, doalah. Allahu Akbar. Ini menyaksikan akan keagungan Allah. Lewat ayat kauni dibimbing dengan lewat ayat Qur'ani, perilaku nanti akan lurus. Dilanjutkan dengan, ya Allah munculkan hilal kepada kami, di mana Kau berikan kepada kami keimanan dan keamanan, keselamatan dan keislaman, dan taufik. Ilmu yang kami miliki, kami mampu menerapkan pada perkara yang Kau cinta dan Kau ridho. Wahai bulan, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Itu makna takbir pertama. Makna takbir yang kedua adalah memperbanyak takbir dalam bentuk zikir dengan lafaz yang sudah masyhur, diantaranya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Silahkan sejak matahari tenggelam memperbanyak takbir. Berapa kali? Sak kuwate dikeh-keh nih.
dengan berdiri, duduk maupun berbaring, dengan tadoruk, dengan tawadhu, dengan khufyah, merendahkan diri, diplit dengan suara lirih karena kita itu sedang mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar itu lirih ketika berzikir membaca Quran. Kenapa? Saya sedang berbincang dengan Allah. Itu enggak ada batasannya gitu. Tapi bukan penerapannya dengan takbir keliling, ditabui karo jogetan nganti sapine stres. Dibledose mercon. Dek wingi dolan-dolan niku sapine stres kung mercon ngoten niki. Njegu ora gelem nyapa-nyapa, ora tau dipakani. Yang lalu itu malah pitik stres wayah rame-ramene ngendok gah ngendok. Dol kabeh diapkir. Ini panggah dibaleni, sing kono merconan kebledusan dibaleni, malah kebledusan kono. Bukan itu. Takbir itu zikir, bentuk syukur. Dengan penuh adab kita mengagungkan kepada Allah. Direnungi, bukan pesta pora ginjal-ginjal gak karuan agama dipermainkan, bahkan merusak kepada lingkungan. Lalu makna yang ketiga, takbir itu adalah takbir hari raya sejak tuntunannya itu menjadi intisari hari raya. Napa? Mandi sebelum berangkat sebagaimana mandi junub. Lalu memilih baju terbagus walaupun tidak harus terbaru, tapi boleh terbagus dan terbaru. Sing terbagus napa? Terbagus plus terbaru. Sing cilik-cilik nggih njaluk terbaru ngoten nggih. Nek sing tuwek-tuwek standarnya terbagus. Anyer ratu peni ya rapi. Lawas itu peni ya pangga api. Sing penting tiyang menika gati lan gemi open. Lawas nggih pangga api. Kata aksen itu untuk karya. Terbagus, terbaru silahkan, tapi tidak harus, dan mau boleh. Kemudian untuk laki-laki silahkan rambut diminyaki, aroma diwangikan. Untuk Idul Fitri berangkat mengkonsumsi walaupun beberapa butir dari suapan yang ia hendak memakannya. Kemudian ketika berangkat dengan doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, sepanjang jalan perbanyak takbir dikeraskan. Berangkat pulang jalan berbeda itu ada syiarnya. Selama di tanah lapang perbanyak, baru berhenti ketika imam ngajak sholat kemudian khutbah. Setelah itu ketemu saling mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minka, itu pada lafadz dalilnya. K diganti dengan kum silahkan sebagai penghalusan bahasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi intisari hari raya itu adalah ibadah, ilmu, sholat, zikir, doa. Enggak ada intisari hari raya itu makan-makan. Ketika Nabi SAW itu berhari raya, apa yang dikerjakan Nabi ketika di rumah? Malah bersama Abu Aisyah, orang Sudan di masjid, memperagakan pelatihan dari mempermainkan senjata. Nabi melihat, Abu Aisyah melihat. Di rumah santai-santai, Abu Bakar datang, Umar datang. Ada gadis kecil bersama Abu Aisyah mendindangkan syair-syair dari leluhurnya dulu untuk membangkitkan semangat perjuangan. Jadi intisari itu ada tetap ibadah. Maka daripada itu kita menggali ilmu itu adalah sakwayah-wayah. Memang bimbingan kita berhari raya memang full dengan ketaatan dan semuanya wajib dituang di atas keilmuan. Ini poin pertama yang butuh kita sampaikan. Kemudian
berkaitan sebuah pemikiran. Banyak hal praktek beragama itu bersama waliul amri. Karena Islam di dalam alam perjuangan penyebab kokohnya adanya waliul amri. Sampai kepada urusan safar pun juga butuh amir ketika dia berombongan. Dan memang hidup itu penuh dengan pengorganisasian. Sejak dari bentuk kerajaan keluarga. Ya Allah jadikan Bani Israel itu merupakan mulukan. Kami jadikan mereka itu raja-raja. Ini memberitahu kepada kita di dalam perjuangan sistemnya itu menggunakan sistem yang terorganisir. Ada namanya mulukan kerajaan, raja-raja. Kapan orang dikatakan raja? Pertama laki, dua payurabi. Yang kedua akhirnya jelas punya pekerjaan, punya rumah, punya anak, punya pekerja. Pokok tiang pun rabi niku pun dadi raja. Itu menggunakan bahasa itu, terorganisir. Lalu ketika bermasyarakat, dibangun masjid, perintah membangun masjid. Ada imam, ada makmum, ini kan sistem terorganisir. Imam takbir, takbir kabeh, imam rukuk, rukuk kabeh, imam i'tidal, i'tidal kabeh, imam salah, subhanallah. Diingatkan supaya lurus. Gak bisa lepas di dalam perjuangan Islam dengan sistem yang terorganisir. Praktek Nabi SAW akhirnya ada hijrah, ketika hijrah ada perang, dan seterusnya. Perbuatan ketaatan yang pengerjakannya bersama waliul amri napa mawon. Hijrah bersama waliul amri. Salat bersama waliul amri, Jumatan bersama waliul amri. Haji bersama waliul amri. Poso sama. As-shamu yauma yasumunas wal fitru yauma yafturunas. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa bersama puasanya manusia. Dan bahasa berikutnya, siapa yang dimaksud dengan manusia? Mu'dhamunas. Yang di sana ada waliul amrinya, itu pensyarahannya. Dan itu prakteknya. Makanya di masa Nabi SAW, ketika penetapan hari raya dengan ru'yatul hilal, yang tahu lapor, Nabi memiliki munadin, juru bicara, ya, diserukan, yang dapat info, tinggal melaksanakan. Ini jelas kan bersama waliul amri. Yang tugas masyarakat adalah telah diperintahkan oleh Allah, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, semuanya dapat perintah. Masyarakat awam atau waliul amri perintah taat kepada Allah. Wa atiur rasul perintah umum masyarakat awam maupun waliul amri wajib taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, ulil amri yang dia taat Allah, ulil amri yang dia taat kepada Rasul, kalian hai masyarakat awam taati dia. Taati dia. Kemudian ketika ada khilaf atau fatwa yang berbeda, tiang memberikan fatwa, ditanya memberikan jawaban bagaimana cara menetapkan berpuasa berhari raya, kathah pendapat atau satu pendapat. Lek didelok wonten masyarakat. Hanya ana sing bodone kemis wonten. Ana sing bodone jemuah wonten. Ana sing bodone setu wonten. Kathah
tanpa kita sebut siapa mereka. Tapi kita melihat realita di masyarakat itu banyak pendapat. Mungkinkah di masyarakat banyak fatwa, banyak pendapat? Jawab, terlalu mungkin, kayaknya nggak bisa dihindari. Lalu bagaimana Islam menyelesaikan? Ternyata adanya waliul amri itu penyelesai. Sebagaimana Allah berpesan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ing yen to awakmu memiliki perbedaan, perselisihan, persengketaan, jangan dipiara. Perbedaan itu dipiara napa diselesaikan? Ngingu pitik asal mboten? Perbedaan dipiara asal mboten? Ngingu pitik oleh, perbedaan dipiara enggak boleh. Yang ada kita dipisahkan bersatu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, jangan membuat kelompok sempalan. Tafarruq, apa mana tafarruq? Ikut wazan tafa'ala, yaitu ja'lul firqah, gawe kelompok. Nah itu tidak berbolehkan. Yang ada iktisam, berpegang teguh pada agama Allah, tali Allah. Ada wa'ati Allah, ada wa'ati Rasul, ada Quran, ada sunnah. Supaya bersatu padu. Dan jangan bercerai-berai. Makanya ketika ada perceraian berian, maka supaya dikembalikan kepada Rasulnya. Termasuk kasus rumah tangga, wa in khiftum shiqaqa baina fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Cari penyelesaian, penengah, hakim. Dari pihak suami, pihak istri mengangkat wakil, ketemu, rembukan, cari solusi. Bila sudah kelasnya nasional atau lebih, siapa yang jadi hakim? Ya walil amri. Negara menggunakan istilah hukumah. Di sana ada mahkamah. Yang itu ketika ada perselisihan masyarakat, negara sebagai imam itu nanti akan memilihkan mana yang paling maslahat untuk menyatukan. Bila sudah dipilihkan, makanya sementu mentaati. Sementara perbedaan menetapkan hari raya, berpuasa, ini sudah ada penengahnya, bentuknya kenegaraan. Kemudian yang ditempuh pun juga hak. Apa? Sumu liru'yati wa aftiru liru'yatihi. Wa ansikulaha au kama qala Nabi sallallahu. Berpuasalah karena kalian melihat hilal. Berbukalah kalian juga karena melihat hilal. Bermanasiklah kalian juga berkaitan melihat hilal. Sudah hak. Walil amri dengan sistem itu sudah ditaati. Kenapa? Penengah, ketika menjadi penengah landasannya sesuai dengan syariat. Sehingga masyarakat yang berselisih kudu mandek. Jangan waliul amri dianggap sebagai lawan debat. Itu penengah. Walil amri itu penengah napa lawan debat? Ya, dengan berikan jawaban. Walil amri, hukumah, ada hakim. Itu penengah atau lawan debat? Itu penengah. Kenapa dijadikan lawan debat? Ini pendapat organisasiku sedang berseteru dengan pendapat walil amri. Loh, dijadikan lawan. Itu namanya pemberontakan itu. Banyak di negeri ini orang yang kriterianya sebagai pemberontak. Hanya menetapkan puasa hari raya, enek sing momen tahun ini, Kamis, enek sing semua, itu
kerangka pemikiran itu kerangka pemberontakan sebenarnya itu. Kerangka pemberontakan. Bila orang itu mengenal sistem, itu kan kerangka pemberontakan. Sana punya ide, wali itu sebagai penengah, ditetapkan pakai ru'yatul hilal, memang itu petunjuk hadis itu sahih, ternyata kok dijadikan rival, dijadikan lawan, dan sebagainya. Ini kan membahayakan. Itu kan membahayakan. Sehingga nggak diperbolehkan yang seperti itu. Nggak diperbolehkan. Maka apabila sudah ada waliul amri sah, kok ada yang menyaingi, itu diperangi. Makanya Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Damaikan lewat waliul amri. Wa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ing yen to nek sing cek ngengkel perangi. Tidak boleh ada yang dua pihak yang mengumumkan. Ada presiden bikin presiden lagi, itu namanya kan negara di dalam negara. Tetapi di negeri ini itu dipiara. Mestinya itu tidak boleh. Harusnya itu ada satu saja. Tidak boleh. Itu mestinya harus satu saja. Kami taat kepada wali amri, tapi kami menetapkan berbeda. Walaupun kami berbeda, tapi kami taat. Oh, aneh bahasa itu loh. Berkembang buatan bahasa ngoten itu. Sebuah keanehan. Sebuah keanehan. Itulah kelompok-kelompok penyusup yang bergerilya menggunakan orang yang punya kekuatan tetapi bodoh digunakan untuk melawan. Sistemnya sedang berkembang begitu. Ada kelompok bergerilya, bahkan berkelas internasional, menggunakan kelompok tertentu yang punya kekuatan, tapi bodoh-bodoh ini dijokne untuk menjadi lawan. Dan sebagainya. Sebenarnya kelompok itu sudah dibredel, tidak boleh, tapi menyusup terus menggunakan orang yang punya kekuatan tetapi nggak punya keilmuan, akhirnya itu dikuasai. Oleh bahasanya aneh-aneh. Makanya kita mempelajari manhaj, itu permasalahannya supaya cara berpikir agama itu benar, yaitu mengembalikan Islam kita, pemahaman kita sebagaimana generasi pertama. Bila tidak, itu semakin enggak karuh-karuan. Semakin enggak karuh-karuan. Maka termasuk cara bersikap memberikan nama istilah agama, itu kita wajib kembali kepada generasi pertama. Supaya bila ada masalah nanti mudah untuk diselesaikan. Lisan kita sami terbiasa Idul Fitri napa Lebaran. Jenengan familiar berucap Idul Fitri napa Lebaran? Ayo. Idul Fitri napa Ba'dan? Idul Fitri napa Riyayan? Kalau kita kembali kepada generasi pertama Idul Fitri, buktikan kembali kita dengan kata Riyayan, Ba'dan, Lebaran, itu sebagai pemahaman terjemah saja, tapi jangan menjadi syiar. Syiar kita tetap kita angkat Idul Fitri. Tapi masyarakat terjemah menjadi syiar, seolah media pemahaman itu menjadi agama. Buktinya mereka lebih familiar mengungkapkan Ba'dan, Riyayan, Lebaran. Seolah ini menjadi agama. Itu kan syiar kan? Kan jadi syiar. Sehingga itu ketika diruntut, itu nanti enggak ada rujukan makna dan akhirnya itu kabur. Ujung-ujungnya nanti akal dan filsafat. Filosofi yang menjadi pegangan beragama. Itu sudah nyelempeng itu manhajnya. Sudah rusak itu manhajnya.
agama nanti jadi kabur. Contoh yang sering tersampai, lesan kita memberikan tempat ngubur mayit niku jenenge kuburan pemakam. Sing wonten masyarakat niku lek disiarkan makam, ini biasa napa berdampak bahaya. Bahaya. Tulisannya makam kaum muslimin, wis tulisan gede disiarkan itu, dipromosikan, dijadikan alamat. Itu nanti ketika dakwah ditegakkan tentang haramnya sholat menghadap kuburan, tentang dilaknatnya tokoh mati kuburannya dijadikan masjid. Kesimpulannya, laknat Allah menimpa Yahudi Nasara yang menjadikan kubur Nabi orang salehnya sebagai masjid. Konsekuensinya ketika mampir masjid deloken nek kono enek kuburane apa ora, lek enek gak oleh. Ternyata mereka itu membantah, nyopo ora oleh. Lah kuburane Nabi nek ngendi? Masjidil Haram ya ngono. Sapa? Nabi Ibrahim endi? Wattakhidhu mim maqam Ibrahim mushola. Jadekno makam Ibrahim sebagai mushola. Loh, napa makna makam di situ malian? Makna awal kalih makna kaco, yang dominan makna yang mana? Makna yang kacau. Makam di situ diterjemahkan jadi apa? Kuburan. Mongko makna awal niku napa makna makam niku? Bancik sikil wis bangunane dhuwur ben iso menek. Anjat ngoten to nggih. Ondo. Niku malah dibelokne dadi napa? Kuburan. Kacau kan? Maka memang jangan menggunakan kata makam. Kuburan ya kuburan. Mangke ben makna asli niku tetap dan agama enggak berubah. Ini manhaj. Metode beragama kembali kepada istilah awal. Makanya bila kita membaca tentang kaidah dakwah, termasuk di kitab Aqidah Al-Wajiz tentang muntalaqat fid dakwah, dhawabit dan muntalaqat fid dakwah, tentang pijakan dasar berdakwah, itu supaya menggunakan istilah-istilah syar'i. Konsekuensi contohnya, kuburan ya kuburan, jangan diganti makam, nanti dampaknya berat. Akhirnya nanti terjemah Quran wattakhidhu mim maqam Ibrahim mushola sebagai landasan masjid ada kuburannya berdasarkan Al-Quran. Kacone pol, agama rusak habis-habisan. Mengke Idul Fitri dipun ganti lebaran rusak mboten? Lebaran niku napa? Filosofinya kupat. Kupat niku napa? Janur dibentuk, disene beras digodhog ngoten nggih. Kene jangan kacang dipiur-piuri, deli dideplok, kalih napa lawuhe? Lodo. Malih riyaya kupat. Apa maksudnya riyaya kupat? Lek sebatas koleksi menu terserah, tapi di masyarakat jadi akidah nggak lama-lama kupat itu. Lama-lama ana sing belokne ada riyayane bocah cilik sing mati urung balik. Itu termasuk sedekahan pahala untuk si bayi nggo ben ngaturne kepada Allah keluarganya ben untuk barokah. Syirik kan nggih. Jadi agama ketika pelakunya umat Islam dikira itu Islam, itu kan bukan kan? Nurunya mboten resikone. Itu ngerusak dari dalam. Bukannya pengharaman kupat, bukan. Kapan-kapan ngetok wit kambil, enek janure, kayak kupat ya monggo kapan bisa waya-waya. Tapi lek nganti Syawal 7 hari itu menjadi ritual. Itu nanti lama-lama bisa mengandung kepada unsur
kesyirikan, dan memang rusak itu berangkat dari barang yang mubah, berkembang, nggak jelas. Ketika masyarakat nggak punya ilmu, di sana ada penyesat. Yahus, Ya'uq, Suwa, Wat, Nasar. Mula pertama, patungkah 5 nama ini? Bukan, itu nama orang soleh. Generasi ke-10 anak turun Nabi Adam. Ketika mereka wafat napa menyusul bapak di surga? Ayo, jembundi. Malah promosi Nasara malah melu-melu. Wafat ya wafat, Nabi itu menggunakan bahasa tuwfiya, kubidu, mata. Tapi kenapa banyak umat Islam sing katut menyusul bapak di surga? Nganti wong mati dijenengi jenate suwargini. Loh, niki kan promosi agama sinten ngoten niku. Ini kita baru memahami ketika itu kita mengenal manhaj orang nanti terbawa masyarakat. Nanti penyusupan memikir Nasrani nanti akan masuk, itu bahaya. Itu bahaya. Maka 5 nama di atas, Yahus, Ya'uq, Suwa, Wan, itu orang soleh. Ketika mati masyarakat nggak punya ilmu, transfer ilmu gagal. Ilmu dicabut, tokohnya mati, generasi penggantinya nggak ada yang jadi ahli ilmu. Akhirnya fa'aftau bi ghairi ilmin fadlu wa adallu. Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Akhirnya dibikin kenangan, lama-lama menjadi relief dan patung, lama-lama ditempatkan di tempat duduk, lama-lama di tempat ibadah, lama-lama ada yang nanya, nyapo tempat ibadahmu kan patungnya? Embuh mbah buyut ngono, gak ngerti. Lha wis ngono kuwi engko disesat. Bapak muda, anak pertama lahir, dapat pesen. Ari-ari ini, jere wong tua kon ngapakne ari-ari niku? Kotoran dipendem napa diberlakukan istimewa? Seringnya diberlakukan istimewa. Golekne kendil, kata tiyang sing bakulan kendil, napa isine? Bayek niku minimal mesti kembar telu, kata mereka. Sing barep jenenge kakang kawah. Sing tengah jenenge bayek sing diupeni, sing kere jenenge adi ari-ari. Kuwi kudu diramut kabeh, lek ora punya resiko begini begitu. Gimana caranya ngeramut? Lek anak lanang wis diadae kendil ditambahin napa? Potelot karo kertasnya apa? Ben belajar nek alam kubur. Dipendem sisih lawang tengen wae lampu. Lek wedok ditambahin napa? Dom karo boleh ben belajar jahit ngoten niki. Dipendem nek sanding lawang bagian kiwa. Jadi akidah mboten. Bapak mudanya apa ngono? Buh wong tuwek ra ngerti. Akhirnya dibelokne. Penyesatan ada di situ. Kenapa di tempat ibadahmu itu kok ada patungnya? Masyarakat gak bisa jawab. Mbah buyut ya ngono kuwi. Apa bentuk penyesatannya? Itu orang soleh. Dekat kepada Allah. Wali. Lek ndonga kabul. Lah awakmu gak duwe ilmu. Lek mu ndonga kapan kabulmu? Dadi wali ya ora. Usaha gak kuat, ndonga ora ketampa, kapan cukupmu? Malah bingung, piye carane? Nah, kono sowan nyanggone wali. Nyuwun dongane. Tren mboten acara sowan dateng wali? Tren mboten? Dek Jumat dek wingine kula mampir wonten sebuah masjid sing dikelola sedemikian rupa. Ternyata disampaikan sebelum khutbah oleh panitia titipan dari Remas. Nanti selepas hari raya nanti akan ada kunjungan ziarah aulia yang kono. Napa intisarinya? Intisarinya bila sudah momen kuburan
itu intisarinya mesti hadiah pahala dulu. Ketika sudah dimintai yang dihadiah untuk menjadi penyapat. Dan ini sudah menjadi tren bahasa masyarakat. Badhe ndonga napa sing dionekne? Bi ridhoillah wa bi syafaati rasulillah lahul napa? Qalahul Fatihah niku njenengan nate mireng napa? Apa dhisik yang ngono? Hadiah Fatihah untuk wali dimintai kersa paring idi pangestu. Nek mboten percaya jenengan sing riyin nate melu genduren para sederek kajate Kang Pulan ngaturi panjenengan rawuh mriki nggih menika memetri caos dahar datang leluhuri Kang Pulan. Mula dipun caosi dahar mugi-mugi leluhur Kang Pulan kersa paring idi pangestu. Napa mana idi pangestu? Istune Mbah minta agar dia itu doa kepada Allah. Sawise dicaosi dahar. Napa makna memetri? Caos dahar, hadiah pahala. Hadiah khataman Quran, hadiah baca Quran, hadiah kalimat tahlil, hadiah sedekah dicaosne untuk leluhur kersa paring idi pangestu, dijadikan penyapaat. Napa penyapaat? Sing mengadukan kepada Allah. Ya Allah telah menjelaskan kerangka pemikiran mereka. Allah firmankan haulai syufa'una indallah. Mereka itu para penyapaat kami di sisi Allah. Napa kerja penyapaat? Sing ngaturake hajat. Jadi wong soleh walaupun sudah meninggal dipun caosi hadiah biar mendoakan. Ini kan kerangka kesyirikan. Ini menyebar di masyarakat. Nganti ndonga lahul Fatihah. Sama itu kerangkanya. Ini kebodohan yang merajalela. Sampai kesyirikan ada di mana-mana. Dikira itu bukan syirik, itu adalah kesyirikan. Makanya Yaghus, Ya'uq, Suwa' dan Nasr memang begitu akhirnya jadi kesyirikan. Dan sekarang dengan tren ziarah kuburiyun itu bukan semata mereka itu ziarah kubur, tetapi kerangka kesyirikan sudah menguasai. Berat kalau begitu resikonya. Itu berat. Makanya termasuk Idul Fitri kita tetap kembali kepada makna Idul Fitri, tidak usah diganti. Nah, diganti Lebaran niku filsafate napa wae? Filsafate kupat napa kupat niku? Laku papat. Napa papat niku? Lebaran, luberan, leburan, laburan. Jeneng sing apa? Kula muni pisan jenengan awal. Ayo napa papat wau? Ayo, 1. Lebaran. Nah, apal ta Pak No? Nomor kali leburan. Nomor 3 luberan. Terakhir laburan. Ini filsafat bukan Islam tapi menjadi materi khutbah. Aneh mboten? Aneh mboten? Filsafat jadi agama. Di masjid besar. Kalau sempat mampir, ya Allah, Pak No gini ya. Itu doktor, profesor doktor yang menyampaikan. Gak punya ilmu. Itu namanya ru'usan juhalan. Pemimpin yang jahil-jahil. Ini nyata. Ilmu dicabut. Kita wajib menghidupkan ilmu itu. Yang sekarang sudah dirusak habis-habisan. Jenengan nek Jumatan mligi nek masjid dhewe napa nanti mampir. Kula rada keposo mampir banang nggih wonten maslahate. Senajan mboten sirrono. Bisa mengungkapkan bukti nyata penyesatan. Kupat menjadi agama. Judul khutbah disampaikan adalah filsafat itu. Jadi agama. Itu bahaya sekali. Sangat bahaya sekali.
Makanya masyarakat banyak terbawa dengan lebaran. Tidak boleh itu. Karena dibiarkan menjadi simbol agama, akan berubah nanti agama. Akan berubah. Lebaran, barbaran, terus luberan dum sangu, leburan podong lebur dosa, laburan atene putih bersih kaya tembok berarti labur. Ya rono-rono niku mangke malian. Itu ndak ada itu. Rujukan syarahnya makna bahasa masih ndak ada. Itu nanti mau dibawa kemana gak karuh-karuan. Tapi kalau kita menggunakan istilah syar'i, Idul Fitri itu bisa dirujuk sisi bahasa, sisi istilah itu kitabnya itu ada. Sehingga agama tidak akan berubah. Agama akan terjaga, tapi bila sudah diganti dengan filsafat, itu betul-betul mengerikan. Maka dawuh Nabi itu betul-betul nyata. Ketika ilmu tercabut, muncul pemimpin yang juhal, akhirnya sesat dan menyesatkan. Khutbah Jum'ah sudah ilmu filsafat yang menjadi materi khutbah. Kacau mboten? Nah, ini pentingnya kita memiliki manhaj. Dan mereka itu juga memberi nama diri dengan Ahlus Sunnah. Terus piye bedane Ahlus Sunnah sing asli karo sing mitasi? Angel to nggih? Makanya kalau kita nggak punya ilmu itu nanti berisiko berat. Nah, sekarang kita lanjutkan, walaupun mungkin satu paragraf atau berapa, materi kita baca di halaman 47. Ketika belum ada apa-apa, dengan nama Islam cukup. Ketika Nabi SAW itu meninggal, banyak orang yang menjadi penyesat, masing-masing memberikan nama Islam. Maka Ahlus Sunnah untuk menjaga atribut keislamannya, maka memberikan nama dengan Ahlus Sunnah. Di padan-padani lagi dengan Ahlul Jamaah. Jadi padan-padani lagi oleh ahli bid'ah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi padani dengan Ahlul Athar. Jadi padani lagi dengan Ahlul Hadis. Cik panggah sing mengirim lagi dengan Firqatun Najiyah. Jadi padani lagi dengan Taifah Mansurah. Jadi padani lagi dengan Ahlul Haq. Jadi padani lagi dengan Al-Ghuraba. Jadi padani lagi nama yang kayaan selamat dengan nama Salafiyun. Apa itu Salafiyun? Kembali kepada salafus soleh. Makanya Islam kita sebagaimana generasi pertama. Diungkapkan gimana Qur'annya, sunnahnya, pemahaman sahabat. Ini angel di padan-padan. Makanya bila kita tahu nge-share berita, jelaskan rujukannya. Makanya termasuk kita mencari ilmu, pastikan dulu gimana manhajnya, siapa gurunya. Kalau belum jelas, jangan. Karena kita itu butuh, dia itu muridnya siapa, gurunya itu juga gurunya siapa, sehingga ketika sudah diketahui, nanti harapannya adalah kembali kepada generasi pertama, dari masa ke masa yang turun, itu nanti tidak akan mengalami perubahan. Kita baca pada paragraf yang terakhir. Walakin akan tetapi lama tasammat ketika memberi nama ba'du tawaifi sebagian kelompok al-mubtadi'ati yang memproduk bid'ah. Aslinya bid'ah, tapi mereka memberi nama diri bi ahlis sunnah. Banyak kalau begitu. Wahum padahal mereka laisa tidaklah ala mu'taqati ahli sunnah berada di akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Aslinya duduk ning akon-akon. Min huna dari sinilah tasamma memberi nama Ahlus Sunnati wal Jamaah bisalafiyin. Nah ini untuk menghindari dari mereka sing membuat produk serupa. Bentuk duitnya podo, sitok asli, sitok palsu. Nah sing asli itu menjelaskan identitasnya dengan salafiyun. Mengikuti jejak salafus soleh, sehingga nanti bisa diruntut. Bila ada bukti memang itu dari salafus soleh diambil, bila tidak itu akon-akon nanti bisa ditinggalkan.
Wa atlaku, dan mereka menyampaikan dengan global, go publik, mendeklarasikan ala dakwatim, dakwah yang mereka bawa dengan dakwatas salafiyata, dakwah salafiyah. Bolehkah kita mengatakan saya salafiyun? Asal mboten. Aku mengikuti jejak salafus saleh, asal mboten. Mek muni tok apa tenanan. Lek mek muni tok ya ora oleh. Muni tok ra ngaji, dari mana modalnya? Bila mengatakan itu ada konsekuensinya. Saya salafin dia belajar aja mek muni tok. Hanya mengatakan saja tidak boleh. Apa gunanya ngomong tanpa bukti? 5 taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Faqayatu, maka mereka mengikatkan diri ittiba al-kitabi, dengan mengikuti kepada kitab, wasunati, dan mengikuti kepada sunnah. Bukan itu tok, tetapi bifahmis salafis saleh, dengan pemahamannya salafus saleh. Nabi imamnya salafus saleh. Sahabat generasi pertama terbaik dari salafus saleh. Punya murid namanya tabi'in, terjamin. Punya lagi namanya tabi'ut tabi'in. 3 ini terjamin. Khair ummati qarni, summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. Sebaik-baik kurun siapa? Kurunku. Di masa Nabi, Nabi sebagai guru, sahabat sebagai murid itu terbaik pertama. Nabi meninggal, sahabat punya murid namanya tabi'in. Sahabat meninggal, tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Di 3 generasi ini berita wahyu, mereka khairu ummah. Kesana kita merujuk. Makanya Quran sunnah dengan pemahaman mereka. Yaitu minas sahabati, dari sahabat, wa tabi'in dan tabi'in, wa man tabi'in, dan orang yang mengikuti jejak mereka bi ihsan, dengan baik, mimman urifa, dari orang yang dikenal, bi tamassukihi, dengan berpegang teguhnya dia, bis sunnati, kepada as-sunnah. Wal imamati, dan dia dikenal sebagai seorang imam fiha, di dalam sunnah. Wajtina bil bid'ati, dan menjauhi bid'ah. Wa tahdhiri, dan mewaspadakan diri minha, dari bid'ah. Waqad amarona Allah, dan sungguh Allah telah perintah pada kita bittiba'i sahabati, untuk mengikuti kepada sahabat, waqtifai atham, dan menjejai jejak mereka, wa suluki, dan menempuh manhajihim, jalan mereka. Mana perintah untuk ke situ? Qala ta'ala di surah Luqman yang ke-15. Luqman apa Al-Luqman? Luqman itu nama orang sudah makrifat. Di surah Luqman ayat 15, yaitu wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang dia itu kembali kepada saya. Ittabi, yang dipanggil siapa? Nabi kita pertama kali, Nabi kita suruh ngikuti siapa? Jalannya orang yang kembali kepada Allah. Siapa yang diikuti Nabi kita? Merujuk ke Nabi Ibrahim. Ittabi millata Ibrahim hanifah. Itu kita pertama diperintahkan ittabi, anta, kamu itu Nabi. Kalau gitu ke siapa? Ittabi millata Ibrahim, Nabi Ibrahim. Sebagai hanifan, musliman, walam yakum minal musyrikin. Kemudian ketika ittabi kita baca, berarti masing-masing dari kita itu dipanggil. Kitabnya anta, ini fardunya fardu ain. Per orang itu punya kewajiban. Apa? Ikuti olehmu siapa? Ya masing-masing dari kita diperintahkan. Jalannya orang yang kembali kepada saya. Berarti sudah ada profil percontohan, ikut dia. Itu namanya manhaj, ikut dia. Ittiba, ada ilmunya kita tahu, hak, ikut. Beda dengan taklid. Taklid itu adalah ikut, tidak ada ilmunya.
Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah taala, siapa man anaba ilayya, orang yang kembali kepada saya itu siapa? Wa kullu man wa kullun minas sahabati wa kullun, dan masing-masing minas sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat total itu munibun ilallah, mereka dijamin kembali kepada Allah. Dan mereka itu sebagai percontohan dan benar. Allah sudah memberikan kepangkatan kepada mereka dengan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, ikuti mereka. Fa yajibu, maka hukumnya wajib ittiba'u sabilihi, mengikuti jalannya orang yang kembali kepada Allah. Waqwalihi, mengikuti ucapan orang, jalannya orang yang kembali kepada Allah. Wa'tiqadatihi, dan mengikuti akidahnya orang yang kembali kepada Allah. Itu min akbari sabili, dari paling besarnya jalan. Wa dalilu ala annahum munibuna ilah, dan dalil kalau mereka orang yang kembali kepada Allah, annallaha qad hadahum, di mana Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Wa qad qala, dan Allah telah firmankan, wa yahdi ilahi man yunib, dan Allah akan bimbing kepada dia orang yang kembali kepada Allah. Jadi sahabat orang yang dijamin kembali kepada Allah, orang yang dibimbing, tugas kita ikuti mereka. Termasuk istilah hari raya, ya kita pakai apa? Idul Fitri. Kenapa? Jalan mereka yang memang begitu. Zakat fitrin apa zakat fitrah? Nek meludel nggih zakat fitri. Napa fungsi zakatul fitri? Tuhmatan lil masakin wa tuhrotan lis-shaimin. Sebagai sumbangsih makan untuk si miskin, dan buat si pelaku ketika puasanya ada cacat, mungkin salah ngomong dan sebagainya, nanti akan jadikan pembersih. Di situ teks dalilnya menggunakan apa? Zakatul fitri. Makanya kita kembali pada zakat fitri, bukan zakat fitrah. Nah, fitrah ya fitrah tok. Itu maknanya zakat fitri. Jadi antara al-fitratu fitrah dan zakatul fitri ada sinonim. Tapi aja malah dikombinasi, malah zakat fitrah dikombinasi, nanti maknanya bisa jadi kabur. Tapi itu sebatas maknanya sebagai makna yang salah kaprah, mboten napa-napa salah kaprah. Wonten masyarakat kadang mboten bahasa salah kaprah. Godhok wedang. Karek ngombe dak tadi godhok ngoten nggih. Deplok bubuk, karek ngecam dak tadi deplokne. Salah tapi kadung kaprah. Makanya bila kita mengungkapkan, jelaskan sebenarnya itu lafadznya apa, salah kaprah apa, nanti bila ada masalah kembali kepada mana asal. Tapi lek ndak bisa merujukkan, itu nanti bisa bahaya. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat buat kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.